Sahabat risalah muslimun, ketika kita memasuki kegiatan di akhir Ramadan, maka di situ terdapat 10 malam terakhir. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Demikian dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Sabda Rasulullah, siapa yang telah beriktikaf bersamaku, maka hendaklah iktikaf pada 10 malam terakhir. Hadis riwayat Al-Bukhari. Mu'takif atau orang yang iktikaf masih dibolehkan makan dan minum di masjid, tetapi jima dilarang. Perbuatan yang asalnya halal itu dapat membatalkan iktikaf. Ya, sebagaimana yang kita tahu pada ayat 187 pada bagian yang awal dinyatakan malam hari kita boleh jima mubasyarah dengan istri. Tetapi khusus pada 10 malam terakhir ini, apabila kita terikat dalam keadaan i'tikaf di masjid, maka jima itu menjadi pembatal daripada i'tikaf. Makanya di sini dikatakan oleh Allah, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf di dalam masjid. Sahabat risalah muslimun, bagi perempuan tidak ada perintah untuk beriktikaf di masjid kecuali istri-istri Rasulullah. Hal itu pun setelah ada izin dari beliau. Kemudian dalam pelaksananya pun harus lebih tertib dengan menggunakan ruangan khusus yang steril dari laki-laki, yaitu adanya tenda, dan tenda pun jangan sampai mengganggu orang yang akan sholat berjamaah, karena tema sentral daripada masjid adalah sholat berjamaah. Bila hal itu tidak bisa dilakukan, maka iktikaf bagi perempuan itu hukumnya terlarang. Pada potongan ayat Al-Baqarah 187 ini mengisyaratkan bahwa iktikaf itu perlu dilakukan di dalam masjid. Walaupun ada pendapat yang membolehkan iktikaf di musola, bahkan di dalam musola rumah. Namun tidak ada hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW beriktikaf selain di masjid. Ada pula yang berpendapat bahwa masjid-masjid yang dimaksud adalah 3 masjid yang terkenal, yaitu Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjid Al-Aqsa di Palestina. Tetapi keterangan itu bertentangan dengan yang diriwayatkan Abu Dawud dari Aisyah. Tidak boleh iktikaf kecuali di Masjid Jami'. Itu riwayat Aisyah. Masjid Jami' adalah masjid yang digunakan untuk ibadah Jum'ah. Sahabat risalah muslimun, mari kita buka tabir apa saja yang membatalkan iktikaf. Yang membatalkan iktikaf adalah keluar dari tempatnya kecuali untuk memenuhi kebutuhan hajat, BAB, buang air besar, berwudu, makan dan minum. Itu pun bila tidak ada yang mengantarnya. Kalau ada yang mengantarnya tentu lebih baik diantarkan. Dalam riwayat Abu Dawud, Aisyah Ummul Mukminin menerangkan, sunnah atas orang yang beriktikaf itu adalah tidak menengok orang yang sakit, tidak menghadiri jenazah, tidak menyentuh dan mencumbu istri, dan tidak boleh keluar dari masjid kecuali untuk keperluan yang sangat. Dan tidak ada iktikaf kecuali dengan siam, dan tidak ada yang iktikaf kecuali di Masjid Jami'. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Tentang menyentuh istri tanpa taladzud tentu tidak membatalkan i'tikaf, sebab Rasulullah sendiri pernah bersikap mesra, yaitu disisiri oleh Aisyah waktu beliau i'tikaf di masjid. Tetapi bila membangkitkan syahwat seperti berciuman, tentu hukumnya makruh. Namun sebagian ulama menyatakan membatalkan i'tikaf. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Sahabat Ram, itulah aturan-aturan Allah berupa larangan dan batas-batasnya yang ditetapkan bagi orang yang beriman. Maka dari itu janganlah kita coba-coba untuk mendekatinya, apalagi melanggarnya. Ini terutama pasangan yang baru menikah. Berhati-hatilah, kuatkanlah diri, kuasai diri. Jangan mendekati bila Anda tidak cukup kuat mengelola syahwat Anda. Demikian Allah menjelaskan ayat-ayatnya yang bijaksana dan tidak memberatkan manusia sedikit pun. Bahkan mereka merasakan kenikmatan hidup dengan peraturan tersebut. Dengan demikian manusia dapatlah mencapai derajat yang paling tinggi menurut pandangan Allah, yaitu muttaqin, menjadi orang yang takwa. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.